Pemirsa, komplotan pelaku pencurian dengan modus penjaga. Pemirsa, waspadalah aksi pencurian motor di Kemayoran, Jakarta Pusat. Seorang karyawan menggelapkan uang perusahaan untuk melunasi pinjaman online. Kalian tahu nggak sih, di tahun 2023 Indonesia masuk ke peringkat 75 dari 140 negara dengan indeks kriminalitas tertinggi. Ini nunjukin kalau masalah ini masih menjadi tantangan besar untuk kita semua. Tapi kalian kepikiran nggak, kriminalitas di Indonesia itu udah dari kapan sih? Apakah dari zaman revolusi? Apa lebih lama lagi dari era kolonial? Nah, untuk paham lebih dalam, kita akan mengulik tentang kisah dan intrik yang pernah terjadi di Indonesia tentang kriminalitas di Indonesia. Seperti yang kalian lihat, sekarang aku udah pakai kalung seperti ini. Artinya kita akan memulai sebuah series Underworld, di mana kita akan membahas tentang kriminalitas di Indonesia. Kita akan mulai dari era kolonial. Di akhir abad ke-19, Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta udah banyak kasus perampokan dan kejahatan lainnya. Masa ini bukan cuma dikenal karena modernisasi dan perkembangan ekonomi, tapi juga karena meningkatnya ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan bukan cuma oleh pemerintah kolonial, tapi juga oleh elit lokal. Nah, dalam video kali ini aku bakal bahas tentang sejarah kriminalitas di era kolonialisme. Aku Aurelia Fizal, selamat datang di rubrik Jembatan Waktu. Sebagai pembuka, aku bakal jelasin sedikit mengenai keadaan di era prakolonialisme, yaitu masa sebelum orang-orang Eropa ini pada datang berbondong-bondong ke Nusantara, terutama Belanda ya. Jadi pada era prakolonial ini ada tokoh yang disebut sebagai jago. Menurut sejarawan Indonesia Ong Hok Ham, jago ini adalah semacam preman lokal yang punya keberanian dan kekuatan magis. Mereka jadi pemimpin di desa-desa dan berhubungan dengan penguasa daerah. Meskipun gak punya posisi resmi di pemerintahan, jago memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas lokal dan mendukung penguasa daerah saat itu. Tapi mereka lebih fokus menjaga kekuasaan mereka sendiri daripada memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dan ini menunjukkan betapa rumitnya hubungan antara kekuatan formal dan informal dalam tatanan politik Jawa pada masa prakolonial. Peran jago ini akhirnya berubah saat Belanda akhirnya datang menjajah Indonesia. Saat itu, Belanda menetapkan sistem kultur stelsel pada tahun 1830. Peran jago pun berubah dari yang awalnya hanya menjadi preman lokal yang melindungi wilayahnya, mereka akhirnya menjadi aktor dalam dinamika kekuatan lokal yang semakin rumit dan sering luput dari perhatian Belanda, seiring peran elit yang juga berubah. Elit Jawa mengalami perubahan besar di bawah sistem administrasi kolonial Belanda. Mereka masih dipercaya dan dihormati oleh masyarakat setempat, namun mereka harus tunduk pada aturan dan perintah dari atasan mereka, yaitu orang-orang Belanda. Untuk memperkuat status para bupati, Belanda akhirnya memberikan gelar dan mengadakan upacara-upacara tertentu dengan ideologi kolonial. Meskipun demikian, konteks kekuatan dan hubungan dengan masyarakat berubah drastis. Nah, bupati ini yang dulunya memiliki otoritas penuh, kini harus beroperasi di bawah bayang-bayang kekuasaan Belanda. Dan ini menyebabkan perubahan signifikan dalam dinamika kekuasaan lokal saat itu. Di sisi lain, pemerintah kolonial juga memaksa rakyat untuk membayar pajak, menyerahkan hasil bumi, dan juga melakukan kerja paksa. Tekanan ini menambah beban pada masyarakat dan akhirnya mengubah hubungan sosial serta ekonomi di desa-desa. Masyarakat yang dulunya tuh ngelihat bupati sebagai pemimpin yang melindungi mereka, kini harus menyaksikan pemimpin mereka itu harus tunduk kepada kekuatan asing. Dan hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan akhirnya memperumit hubungan dan menciptakan ketegangan dalam struktur sosial Nusantara saat itu. Di tengah semua ini, peran jago ikut berubah. Meskipun nggak memiliki posisi resmi, jago tetap dibutuhkan untuk menjaga ketertiban lokal karena pemerintah kolonial nggak punya cukup staf dan polisi saat itu. Jadi jago nih punya mata dan telinga bupati, berfungsi sebagai penegak hukum tidak resmi yang sering pakai cara-cara yang tidak terlalu legal, tapi efektif. Mereka mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial dan jadi kunci dalam menjaga stabilitas di desa-desa saat itu. Di tahun 1870-an, seorang penanam tembakau bernama C.A.A. Aman, dia tuh cerita tentang jaringan jago yang ada di Kediri. Ya, ternyata mereka tuh nggak cuma ada di situ, tapi mungkin menyebar ke seluruh Jawa. Dan seorang ahli pada masanya bilang kalau geng kriminal dan perampok tersebar di seluruh Jawa dan membentuk satu komunitas yang anggotanya saling kenal. Waktu itu Kediri lagi booming dengan perkebunan tembakau dan gula. Banyak uang beredar, pekerja dari Jawa Tengah datang setiap musim panen dan semuanya terlihat sejahtera.
Dan di tahun 1870-an, banyak gudang tembakau kebakaran dan pencurian ternak meningkat drastis. Bukan karena kemiskinan, tapi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah kolonial. Jago ini punya cara khusus. Untuk jadi jago, biasanya lewat magang, belajar dari jago senior, terus mereka belajar ilmu rahasia dari guru atau kiai. Mereka juga punya jaringan kontak yang kuat dan saling mengikat janji setia dengan minum air dari kendi yang dicampur darah. Kalau kalian sering nonton film-film Hong Kong yang Brotherhood kental banget, nah jago ini juga seperti ini. Mereka bisa bersumpah, mereka solid banget, dan mereka tuh saling menjaga satu sama lain. Meskipun jago sering mencuri dari petani kecil, mereka juga berperan dalam menjaga ketertiban desa dengan membuat perjanjian dengan kepala desa. Misalnya, janji gak bakal ngerampok desa sendiri dan akan melindungi desa dari pencuri lain. Kepala desa juga sering diuntungkan dari hubungan dengan jago ini. Biasa mereka minta bagian dari barang curian atau meminta jago mengembalikan ternak yang dicuri dengan biaya besar. Jadi meskipun dianggap kriminal oleh Belanda, jago sebenarnya punya peran dalam menjaga stabilitas lokal saat itu. Nah, jaringan mereka ini sangat kompleks dan seringkali di luar jangkauan pemerintahan kolonial. Pemerintah Belanda sering nggak tahu atau mungkin pura-pura nggak tahu kondisi sebenarnya yang ada di desa-desa tersebut. Nah, kondisi ini seperti yang digambarkan oleh sejarawan Inggris yaitu Eric Hobsbawm yang pertama kali mengemukakan konsep bandit sosial dalam bukunya tahun 1959, Primitive Rebels. Lalu mengembangkan teorinya dalam karya tahun 1969 yaitu Bandits. Ia mengatakan bahwa bandit sosial adalah orang-orang yang dianggap sebagai penjahat oleh negara, tapi masih dalam batas-batas tatanan moral. Komunitas mereka, jago, saat itu dianggap jahat oleh Belanda, tapi sangat membantu elit-elit Jawa dalam menstabilkan daerahnya. Hobsbawm menggambarkan bandit sosial juga sering mendapatkan ketenaran reputasi dengan sosok Robin Hood dan juga sanjungan populer yang dikagumi banyak orang dengan memamerkan otoritas dan memperjuangkan kepentingan rakyat untuk melawan penindasan elit pemerintah. Tapi tunggu dulu, dalam realitanya, kalau kalian kira jago itu semacam Robin Hood versi Jawa, siap-siap kecewa karena target utama mereka malah petani kecil. Jadi bukannya mereka memberikan untuk orang-orang yang membutuhkan, tapi justru mereka mencuri dari petani-petani kecil. Bayangin aja, jago sebagai bandit ini, dia nyerang petani yang udah susah payah untuk bertahan hidup. Nah, gara-gara kelakuan jago ini, muncul sosok-sosok korban pencurian. Ini yang disebut sebagai Robin Hood. Petani kecil yang dicuri ternaknya bakal ngelakuin apapun buat dapetin lagi ternak mereka yang super penting untuk keberlangsungan hidup mereka. Dan kondisi ini sesuai dengan kritikan oleh sejarawan Anton Bloch yang terhadap teori Eric Hobsbawm tersebut. Ia melihat bahwa bandit sosial itu tidak mencerminkan realitas sosial. Kegiatannya seringkali menimbulkan keresahan sosial yang terjadi di kalangan penduduk. Tindakan kejahatan yang dilakukan para bandit ini, walaupun disebutnya sebagai bandit sosial, ternyata meresahkan juga bagi masyarakat sekitar. Aku bakal kenalin tokoh legendaris yang kita punya, yang semasa hidupnya berusaha melawan para bandit karena dia juga korban dari para bandit ini. Kalau kalian belajar di sekolah, pelajaran PLBJ, PLKJ, kalian pasti tahu sosok ini, namanya adalah Si Pitung. Si Pitung adalah sosok legendaris dari Betawi yang sering disebut sebagai Robin Hood lokal. Dia udah dijadiin film, dijadiin cerita fiksi, semuanya pasti udah kenal sama si Pitung kan? Nah, Pitung ini rumahnya ada di Marunda, Jakarta Utara. Sekarang jadi tempat wisata yang populer. Menurut sejarawan Belanda, Margriet van Til, nama asli si Pitung adalah Salihun. Nah, pakar sejarah bilang cerita tentang si Pitung ini perlu didalami lagi. Bondan Kanu Muyoso, sejarawan dari Universitas Indonesia, mengatakan kalau si Pitung bukan cuma pahlawan yang mencuri dari orang kaya buat bantu orang miskin, tapi juga sebagai simbol perlawanan dari penindasan kolonial saat itu. Si Pitung lahir di Rawabelong, Jakarta Barat pada abad ke-19. Dia jadi terkenal setelah uang hasil jual kambingnya dicuri dan dia suruh bapaknya buat ambil lagi uang itu. Daerah Omen Laden yang sekarang menjadi Jakarta waktu itu penuh dengan kejahatan karena kesulitan ekonomi dan kurangnya pengawasan Belanda. Si Pitung belajar bela diri dari pesantren Haji Naipin. Nah, karena marah setelah keluarganya dirampok, si Pitung nih belajar bela diri dan mulai merampok sekitar tahun 1892 sampai tahun 1893 dengan target para tuan tanah yang menindas warga miskin. Rumah pertama yang dirampok adalah milik Haji Sapiudin, seorang tuan tanah asal Bugis. Aksi-aksi perampokannya sering masuk koran dan bikin para tuan tanah ketar-ketir. Dan konon dia punya kekuatan supranatural yang bikin dia bisa lolos dari kejaran polisi.
Itu menurut warga-warga dulu ya, mungkin karena emang dia gesit aja sih. Sayangnya si Pitung ini akhirnya tewas tertembak setelah peluru emas milik Kepala Kepolisian Batavia, EMV Hine. Sekarang rumah si Pitung di Marunda ini menjadi museum dan cagar budaya untuk mengabadikan kisah heroiknya sebagai jagoan bela diri yang melawan ketidakadilan dan melawan penindasan. Ada juga Robin Hood lainnya di daerah lain, misalnya tokoh Juminta Robin Hood dari Ciamis. Saat itu keadaan ekonomi lagi susah dan masyarakat banyak yang ditindas rentenir. Tapi kondisi dia nggak punya uang, akhirnya dia melakukan perampokan dan hasil rampoknya diberikan ke rakyat miskin. Dia juga dikenal sebagai ahli kabur dari kejaran Belanda. Gesit banget, dimana saat itu tuh Belanda pernah ngirim centeng-centeng dan jawara, bahkan polisi untuk ngelawan dan nangkep Juminta, tapi Juminta selalu berhasil kabur. Walaupun akhirnya pada tahun 1924, Juminta berhasil diringkus dan dibuang ke Bovendigul. Beberapa tahun berikutnya baru dipulangkan ke Jawa Barat dan akhirnya Juminta menetap di Banjar Patroman sebagai petani dan pengajar hingga akhir hayatnya. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa bandit sosial yang disebut sebagai pahlawan ternyata juga bisa meresahkan lingkungan sekitar. Mereka itu ada untuk membantu para elit menguasai daerah dan menjaga stabilitas. Tetapi kericuhan yang mereka ciptakan akhirnya memunculkan figur semacam Robin Hood yang juga dikenal sebagai simbol perlawanan dan penindasan dari korban yang ditindas oleh para bandit-bandit ini. Tokoh-tokoh seperti si Pitung dan Juminta adalah contoh nyata Robin Hood di Indonesia. Mereka muncul sebagai pahlawan rakyat di antara ketidakadilan dan penindasan yang terjadi, dan mereka menggunakan keberanian dan juga keahlian mereka untuk melawan kekuatan yang menindas. Merampok dari yang kaya untuk membantu yang miskin. Sekian video kali ini tentang kriminalitas di era kolonialisme. Jangan lupa like dan share video ini dan tungguin konten-konten sejarah seru lainnya di channel Malaka Project. Sampai jumpa di video Underworld berikutnya di mana kita akan membahas lagi sejarah kriminalitas yang ada di Indonesia. Bye-bye!